Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya pagi-pagi meruput ke tempat seorang sahabat yang tentu saja seorang advokat, Mas Krisna Harimurti SH MH. Beliau ini seorang advokat muda dinamis. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo. Sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Krisna, ini saya ingin bertanya kepada Anda ya, bahwa saya terus terang kepikiran dengan pernyataan-pernyataan Anda beberapa waktu yang lalu terdahulu bahwa persoalan tanah itu persoalan extraordinary, Mas. Dan saya melihat memang kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di Jogja maupun di Indonesia pada umumnya, bahwa kalau itu memang dibiarkan begitu saja jadi persoalan yang biasa, itu apakah betul ujung-ujungnya nanti rakyat akan terus memperoleh ketidakadilan atau seperti apa, Mas? Ya, betul sekali Pak. Jadi memang extraordinary crime itu menurut saya selalu ketika Bapak tanya tepat untuk yang hubungannya terkait dengan mafia tanah. Ya. Karena apa? Karena yang namanya mafia itu pasti tersistem. Ya. Dan dia punya yang namanya kayak koloni. Ya. Kan begitu. Sehingga akan menimbulkan efek yang merugikan kepentingan masyarakat. Ya. Dan tidak pandang bulu, Pak. Prinsipnya kan begitu. Ya. Baik di Indonesia maupun di Yogyakarta khususnya. Kalau akhir-akhir ini kan sering sekali, Pak ya. Ya. Kita kebanjiran berita tentang masalah mafia tanah. Ya. Dan belum lama ini yang sedang hangat Ya. diskusi kita adalah mungkin menyangkut terkait dengan Bapak tahulah Ya. adanya disangkakan terkait dengan pemalsuan dokumen. Ya. Saya pikir perlu ditelisik lebih lanjut. Ya. Case per case itu tidak bisa sama, Pak, Ya. prinsipnya. Tetapi pertanyaan Bapak adalah tentang masalah extraordinary crime. Saya jawab ya, karena kalau kita tidak mengantisipasi khususnya terkait dengan sengketa pertanahan, akan menimbulkan persoalan yang tidak pernah ada usai dan ada ujungnya. Ya. Nah, kalau namanya sengketa selalu pasti ada, Pak, tapi minimal keberhasilan dari suatu produk hukum Ya. itu minimal menjamin, menjangkau, dan menjadi payung Ya. bagi masyarakat. Kalau tiga aspek itu sudah menjamin, menjangkau, dan menjadi payung bagi masyarakat, setidak-tidaknya produk hukum yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang itu bisa untuk mewakili kepentingan dari masyarakat. Pertanyaannya, sudah adakah payung hukum berupa produk, berupa undang-undang itu sudah menjangkau ketiga aspek tadi? Ya. Sedangkan kita ketahui, selalu saya sampaikan Pak Argo, namanya tanah itu tidak akan pernah menyusut atau habis, atau tidak mungkin bertambah. Ya segitu saja. Statis ya, seperti itu ya. Tapi yang bertambah adalah masyarakat atau manusianya, Pak. Ya. Sehingga konflik tentang pertanahan itu tidak akan mungkin usai kalau regulasi itu tidak pernah ada sesuatu yang menjamin, menjangkau, dan menjadi payung atau mengayomi tadi. Ya. Nah, saran kami dari PKH-PKP yang selalu kita sampaikan perkumpulan konsultan hukum pertanahan, konstruksi dan properti, supaya tidak ada namanya muara, pertemuan suatu bentuk yang namanya konflik kepentingan, baik itu masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan istilahnya entitas lain, supaya itu tidak berkepanjangan. Perlu yang namanya adanya rancangan undang-undang peradilan pertanahan secara ad hoc. Kenapa saya larinya ke situ terus, Pak? Ya itu solusi yang minimal. Tiga aspek tadi bisa menjangkau. Dan itu langsung berkaitan dengan hukum ya, toh? Betul sekali. Kenapa tidak dipikirkan, kenapa tidak direalisasikan? Ya. Pasti ada kepentingan. Apa kepentingannya? Mari kita cari tahu, Pak. Iya, betul. Dan selama ini saya lihat di lapangan yang namanya mafia tanah itu kan biasanya ada keterlibatan unsur kekuasaan, Mas. Artinya ada unsur politik di sana itu. Itu menurut Anda seperti apa ini? Ini sekaligus pertanyaan saya terakhir ini. Tentu yang pertama harus ada unsur politis atau kekuasaan. Bagaimana mungkin itu tidak bisa, harus ada syarat itu dulu, Pak. Kalau mau memanipulasi sesuatu harus punya syarat itu dulu. Kan itu kan. Yang kedua,
nggak bisa dikerjakan sendiri Pak Argo. Ya. Nggak bisa itu. Namanya tadi saya katakan berkoloni, berarti lebih dari satu jumlahnya. Baik swasta maupun non swasta ya. Ini menjadi hal yang penting. Kalau kita bicara ini bisa sampai bulan depan nggak akan ada ujungnya Pak Argo, karena pasti ada pergeseran yang namanya tadi ya, topik per topik. Misalnya Pak Argo ngasih topik ini bisa kita kembangkan lagi. Misalnya kok bisa ada namanya muncul istilahnya konflik sengketa antar entitas mungkin tadi ada swasta, kemudian ada pemerintah. Pertanyaan saya di Yogyakarta itu entitasnya apa? Swasta atau pemerintah? Ya kan? Kan nanti kita dalami, tapi ini kan saya cuplik dulu. Itu yang harus terus diuncai secara hukum itu ya. Itu kan, betul nggak? Menimbulkan akibat kerugian negara. Benar negara nggak? Negara nggak, kan kita harus dudukkan persoalan itu kan. Betul. Ini kan berlangsung terus-menerus Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali ini kayaknya nanti seru ini menyangkut ini nanti. Saya akan datang ke Anda lagi. Matur nuwun Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.